Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membahas tentang barzakh pada episode yang lalu, kita akan ulas serba sedikit tentang akhirah atau akhirat. Dari kata yang digunakan ini berarti suatu masa yang datang belakangan. Ya, maksudnya apa? Yang datang lebih dulu itu kehidupan dunia. Mungkin juga barzakh yang merupakan perantara. Nah, tapi ini masa yang datang belakangan. Jadi setelah mati, bahkan setelah barzakh, dimulai pada saat kebangkitan. Dan gagasan tentang akhirat ini juga gagasan tentang barzakh. Ini begitu sentral di dalam Islam. Bahkan disejajarkan dengan keimanan kepada Allah SWT. Ya. Merupakan hal-hal yang gaib yang seorang mukmin itu diperintahkan untuk percaya. Di dalam beberapa ayat misalnya, keimanan itu diidentikan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kenapa begitu penting gagasan tentang akhirat ini? Ya, bahwa sesungguhnya kehidupan, keadilan itu tidak berhenti sampai di dunia ini saja. Tapi keadilan Allah itu akan terwujud secara sempurna di hari yang belakangan, ya, di dalam masa kehidupan setelah yang sekarang. Nah, bisa jadi tidak semua dosa orang itu menjadi impas karena dibalas dengan balasan di dunia ini, tapi sebagian ada yang ditangguhkan di akhirat karena pemahaman tentang keadilan Allah itu terkait dengan hari akhir, sehingga kita bisa diyakinkan bahwa tidak ada kesalahan kita yang luput dari pembalasan, kecuali seperti saya katakan sebelumnya, kita betul-betul bertaubat ikhlas-ikhlasnya, taubatan nasuha, ya. Sehingga kita nggak bisa bilang wah Tuhan nggak adil. Tuhan adil dan keadilannya akan diwujudkan dengan sempurna setelah semuanya mengalami kehidupan di akhirat, ya. Begitu pentingnya gagasan tentang kehidupan akhirat di mana pembalasan dan pahala akan disempurnakan, ya, sehingga disejajarkan atau disambungkan dengan keimanan pada Allah, karena hanya dengan meyakini adanya kehidupan di hari akhir sajalah manusia bisa terbantu untuk menahan diri dari berbuat dosa, berbuat keburukan, ya. Karena dia akan sadar bahwa tidak mungkin keburukan itu tidak mendapatkan imbalan dan kebaikan tidak mendapatkan pahala, ya. Seperti dikatakan dalam dua ayat Al-Quran, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Tidak ada perbuatan baik sekecil apapun yang lolos dari Allah SWT, Al-Alim, ya, yang mengetahui segala sesuatu, Al-Khabir, yang tidak pernah luput apapun yang terjadi dalam kehidupan ini dari dirinya, Al-Muhit, yang ilmunya mencakup semuanya, sehingga kita bisa yakin bahwa tidak ada perbuatan buruk kita yang akan lolos, demikian juga tidak ada perbuatan baik yang akan lolos. Ini akan menjadikan manusia itu bertakwa, dalam arti selalu ingat Allah dan selalu mengharap pahalanya sambil selalu khawatir, takut kepada pelanggaran yang diperbuatnya yang akan menghasilkan bagi dirinya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan gagasan tentang akhirat ini, perlu kita sampaikan bahwa jika manusia itu hidup di dunia masih dalam selubung fisiknya, di barzakh nanti manusia sudah akan menjadi sebuah atau suatu makhluk yang masih ada unsur alam fisik tapi sudah mengancik ke alam rohani, masih di pertengahan. Maka di alam akhirat manusia akan dibangkitkan dalam wujud rohaninya. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa jasmani manusia juga akan dibangkitkan
di akhirat, maka jasmani yang dimaksud di situ adalah jasmani yang sudah memiliki sifat-sifat alam rohani, yaitu jasmani atau jasad barzakhi gitu ya. Jadi manusia akan hidup dalam jasad barzakhi dan jasad rohani yang dengan kedua sifat kehidupan itu manusia akan mendapatkan pahala atau hukuman secara psikologis dengan jasad barzakhinya dan hukuman rohani dengan jasad rohaninya. Saya kira mungkin itu sedikit pembahasan tentang akhirat atau hari akhir. Insya Allah kita sambung dengan konsep-konsep lain di episode-episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.